wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel saya. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang disingkatnya dengan MBKM. Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan merilis program baru untuk pendidikan di universitas, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga ada 8 pilihan kegiatan Kampus Merdeka yang bisa diambil oleh mahasiswa agar mereka mendapatkan pengalaman belajar tidak hanya di kampus asal. Dan berikut 8 pilihan dari kegiatan Kampus Merdeka tersebut. Nah, tadi kamu sudah melihat 8 pilihan dari kegiatan belajar Kampus Merdeka. Yang which is tadi saya bilang bahwa kegiatan tersebut bisa dipilih salah satu saja sama mahasiswanya nanti. Tujuannya apa? Yaitu agar mereka mendapatkan pengalaman lebih, informasi lebih, dan juga ilmu yang lebih banyak dalam dunia pendidikan. Nah, saya di sini berbicara dari kampus asal saya atau afiliasi tempat saya bekerja, yaitu UPN Veteran Jakarta. Jadi segala ketentuan tentang pengaturan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sesuai apa yang ada di UPN Veteran Jakarta. Kalaupun ada salah kata dan juga masih ada kekeliruan penjelasan, mungkin nanti kedepannya akan saya undang narasumber yang jauh lebih dapat menjelaskan tentang hal ini secara detail. Nah, pada tahun 2020, Program Studi Ekonomi Pembangunan di UPN Veteran Jakarta mengakselerasikan kegiatan MBKM ini kepada mahasiswa angkatan 2018 dan 2019. Wait, kamu pasti akan bingung, apa sih maksudnya akselerasi itu? Jadi, sebenarnya anak angkatan 2018 dan 2019 ini menggunakan kurikulum 2017. Di mana pada tahun 2017 itu belum ada yang namanya kegiatan MBKM. Maka akan saya tampilkan bagaimana perbedaan antara kurikulum 2017 dengan kurikulum 2020. Bisa dilihat di semester 6 yang saya lingkari hitam, ini adalah pilihan MBKM. Tadi kamu sudah melihat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua kurikulum tersebut. Jelas pada tahun 2020 khusus dirancang untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di semester 6, mahasiswa bisa memilih kegiatan merdekanya sendiri, apakah dia mau tetap belajar di kampus atau mengikuti pertukaran pelajar atau magang atau mungkin beberapa pilihan lainnya. Intinya yang ke-8 pilihan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami mengakselerasikan program MBKM ini kepada anak-anak angkatan 2018 dan 19. Namun dari ke-8 pilihan kuliah merdeka, hanya 2 jenis kegiatan yang kami tetapkan. Kami memilih magang dan juga pertukaran pelajar. Jadi nanti kalau mahasiswa mengikuti magang pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan diakui setara 6 SKS. Nah, untuk konversi 6 SKS-nya itu ditentukan oleh prodi. Kami harus mengetahui dulu di mana perusahaan tempat mahasiswa tersebut magang. Lalu kami akan konversikan dengan 6 SKS setara dengan mata kuliah apa. Contohnya, pada saat semester gasal atau dia ada di semester 5, mahasiswa tersebut ada 7 subjek mata kuliah. Saya ambil saja contoh, misal ada mata kuliah ekonomi industri, lalu ada mata kuliah ekonomi kependudukan. Nah, lalu ada mata kuliah misalnya ekonomi makro, ekonomi mikro, dan 3 mata kuliah lainnya. Intinya gini, si mahasiswa tersebut magangnya di Bappenas, misal ya. Maka kami akan menilai Bappenas ini lebih cocok, akan kami samakan capaian pembelajarannya itu dengan mata kuliah yang mana. Dan juga si mahasiswa tersebut harus membuat proposal dan juga laporan kegiatan magang sesuai dengan goals dari capaian 2 mata kuliah tersebut. Misal kami prodi menentukan, oh ternyata kalau magangnya di Bappenas, mata kuliah yang cocok adalah tadi ekonomi kependudukan dan juga ekonomi industri. Maka silakan mahasiswa merancang proposal kegiatan magangnya sesuai dengan materi-materi pembelajaran yang ada di 2 mata kuliah tersebut. Nah, contohnya saja yang sudah terjadi di semester genap kemarin. Ada 2 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan
kami mengikutkan mereka untuk program magang di kampus Merdeka ini ya, yaitu nama programnya adalah ILEK. Nah, di program ILEK tersebut mahasiswa magang di salah satu perusahaan yang bekerja atau bergerak di bidang entrepreneurship. Nah, kebetulan pada saat semester genap kemarin di tahun 2020 ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan dan mata kuliah ekonomi UMKM dan koperasi. Sehingga kami prodi menentukan mahasiswa yang magang di perusahaan yang bergerak di bidang entrepreneurship itu tidak lagi mengikuti mata kuliah kewirausahaan dan juga ekonomi koperasi dan UMKM. Goals-nya atau proposal yang mereka rancang harus sesuai dengan capaian dari kedua mata kuliah tersebut. Jadi semoga bisa dipahami ya. Intinya kami prodi yang akan menentukan setiap individu itu mau dikonversikan dengan mata kuliah apa. Kalau misalnya kebetulan sama, ada 20 mahasiswa yang memilih program magang dan kebetulan 20 orang ini mengikuti magang di perusahaan yang bergerak di bidang kewirausahaan gitu ya. Ya maka semua mata kuliahnya dari 20 orang mahasiswa ini akan sama. Namun bagaimana kalau misalkan dari 20 orang ini ternyata yang magang di perusahaan bidang kewirausahaan hanya ada 5, lalu yang magang di misalnya di perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage gitu ya, ada 10 orang dan lain-lain. Nah, maka kami akan mengklasterisasikan mana saja sih SKS yang diakui sama kelompok-kelompok mahasiswa yang magang itu. Jadi sekali lagi jangan takut untuk memikirkan ini mau dikonversi di mata kuliah apa ya gitu. Nanti intinya prodi yang nentuin. Nah, kemudian kegiatan yang kedua yang kemarin sudah kami ikuti adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Kebetulan kami punya mitra yaitu sesama UPN, yaitu UPN Jogja dan juga UPN Jawa Timur. Nah, mahasiswa mengikuti mata kuliah yang sekiranya memiliki similarity yang sama. Contohnya saja, kebetulan kemarin ada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi di UPN Veteran Jakarta dan ada juga sejarah pemikiran ekonomi di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Ya sudah, berarti mereka tidak harus mengikuti lagi mata kuliah yang ada di UPN Veteran Jakarta, lalu mereka mengikutinya yang di Jatim. Mau UAS, UTS, kuis, kehadiran, semuanya itu yang nentuin adalah dosen di UPN Veteran Jatim. Nah, tapi ada juga kok mahasiswa kami yang mengambil pertukaran pelajar pada program MBKM. Itu kuliahnya ada yang di Universitas Tirtayasa, ada yang kuliahnya di Universitas Sriwijaya dan juga lain-lainnya. Intinya, pada saat kamu memilih pertukaran pelajar, kamu pun harus memegang dokumen kurikulum yang ada tadi di pedoman akademik. Sekarang kamu ada di semester 5, maka tolong kamu baca mata kuliah apa saja yang ada di semester 5 itu. Terus kamu lihat, ada nggak ini ditawarkan di universitas lainnya. Bu, boleh nggak ya, misalnya saya orang ekonomi, saya mau ambil mata kuliah jurusan masak di Universitas X, karena saya hobinya masak. Nah, kalau dari kebijakan Prodi EP sendiri, saya selalu bilang sama mahasiswa, tolong cari mata kuliah yang memiliki similarity-nya yang tinggi dengan mata kuliah yang ada pada kurikulum tersebut. Jadi jangan terlalu melompat terlalu jauh ya. Memang di sini kategorinya merdeka, tapi saya berharap merdeka ini merdeka yang diharapkan terarah gitu ya. Jadi saya tidak mau terlalu mahasiswa saya nanti jadinya keluar dari arus yang memang sudah kami tentukan, karena tadi ada capaian pembelajaran dari program studi, harapannya nanti mahasiswa itu paham akan mata kuliah apa. Karena sayangnya gini, misalnya kamu melewatkan mata kuliah ekonomi industri dan ekonomi kependudukan, di mana mata kuliah itu memang juga dibutuhkan untuk dunia industri. Nah, kamu memilih tadi musik dan juga misalnya tata boga di universitas lain sebagai kegiatan MBKM kamu, lalu nanti kamu nggak dapet major aslinya dari si ekonomi pembangunan ini, atau basically teori dari ekonomi pembangunan ini. Seperti itu ya. Nah, kemarin pada tanggal 27 Juni itu adalah terakhir dari pendaftaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk di semester gasal atau semester ganjil tahun 2021. Banyak sekali mahasiswa yang sudah saya lihat rekapannya, mereka memilih magang, proyek independen, ataupun kampus mengajar.
Nah, ada banyak pertanyaan bagaimana sih mengkonversinya dan lain-lain. Sehingga saya bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Bangunan. Saya juga di sini mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa himpunan dari Ekonomi Bangunan yang sudah membuatkan JIVO, mengumpulkan beberapa pertanyaan, sehingga pertanyaannya nanti akan saya jawab satu persatu di YouTube channel saya. Kenapa saya memilih untuk menjawab di sini, tidak menjawab langsung? Karena kalau menurut saya supaya video ini bisa ditonton sampai berkali-kali dan bisa menurun nanti ke angkatan-angkatan selanjutnya. Waktunya nggak cukup nih, lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe.